terkasih dalam Tuhan. Shalom, Bu. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini. Bahkan malam hari ini kita boleh meninggalkan seluruh aktivitas kita boleh bersekutu bersama di malam hari ini. Karena itu kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa dan lain firman, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa, di sepanjang hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami. Bahkan di malam hari ini Bapa, Engkau perkenankan kami kembali berkumpul secara virtual di dalam doa yang kami lakukan setiap hari Senin. Mari Tuhan, Engkau pilih kami satu persatu, siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulia Engkau Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 13 ayat 6a dan b. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita akan mengangkat pujian kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata mengalir, memenuhi
dari tata Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidup, mengalir, memenuhi hidup. Bu Flor minta buka suaranya, Bu, maaf. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami Bapa untuk semua berkat anugerah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah menjaga memelihara kami hari lepas hari, saat lepas saat, hingga pada malam hari ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana ada karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu untuk semua anugerah kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir di dalam hati kami, mengalir di dalam rumah kami masing-masing di mana kami ada saat ini. Sehingga Tuhan ketika kami boleh memuji menyembah Engkau, kami mau datang memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan semua penyembahan kami naikkan kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kami layak puji dan sembah. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam doa-doa kami, di dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberi kami nanti hikmat dan pengertian, sehingga Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami pujian yang kami naikkan, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan doa kami dan persembahan kami, bahkan firman-Mu nanti akan kami dengar ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Bapa, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di sepanjang hari ini, mungkin ada percakapan kami, tindakan kami, persungutan kami, amarah kami, sikap hati kami yang mendukakan hati-Mu Bapa, mari Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan, tahirkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Kita angkat pujian Bapa Engkau baik, dan doa penyembahan nanti akan dibawakan oleh Ibu Esther. Silakan Bu.
Silakan Ibu Esther. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Agung, Maha Mulia, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami menaikkan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat anugerah, perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu dan menyembah Engkau atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa atas segala kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu tidak henti-hentinya. Kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Agung, Maha Mulia. Engkau juga telah memberikan kami keselamatan bagi menebus dosa-dosa kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami terus memuliakan Engkau, Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami, Tuhan, menuntun kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di saat-saat kami juga tidak, di saat-saat kami dalam kesulitan, Engkau juga senantiasa ada bersama dengan kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Kami terus menyembah Engkau, ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami yang teguh, Tuhan. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami, menuntun kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa terus memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan terus mengingat-ingat akan segala kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami terus untuk hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu adalah yang terbaik yang dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, itu adalah kehidupan yang luar biasa yang kami boleh terima daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau tuntun hidup kami Tuhan, untuk senantiasa terus bersandar kepada-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Engkau pimpin terus kehidupan kami Tuhan, dan biarlah di saat-saat kami sedang lengah Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menuntun kami kembali Tuhan, untuk tidak melupakan atas kasih setia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus memuji-muji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan terus dan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Esther. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Pengakuan dosa Nats terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan angkat pujian meski tak layak diriku, dan doa pengakuan dosa kami minta kesediaan Ibu Melani. Meski tak
sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela darah-Mu pembasuhnya ku datang Tuhan padamu. Silakan Ibu Melani. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Benar ya, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak di hadapan-Mu Bapa. Tapi Engkau melayakkan kami Bapa melalui kasih-Mu. Itu kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua itu kebaikan-Mu bagi kami, kemurahan-Mu Bapa yang kami boleh nikmati terus dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini juga kami Tuhan mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, kami manusia berdosa. Kami manusia yang terbatas ya Tuhan Yesus. Bapa, ampuni Tuhan kami, kalau dalam kehidupan kami masih ada kedapatan keegoisan dalam kehidupan kami Tuhan. Kemarahan, apapun Tuhan yang tidak berkenan yang sering mendukakan hati-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Sikap hati kami ya Tuhan yang tidak berkenan. Engkau tahu Tuhan akan kedalaman hati kami. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tolong Bapa, lawat kami semua pribadi lepas pribadi. Ubah hidup kami ya Tuhan Yesus. Ubah karakter kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap perubahan yang kami dapati daripada-Mu Bapa, itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan setiap perubahan yang kami dapati Tuhan, biarlah itu kami pakai dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Perkataan kami juga Tuhan yang sia-sia, yang tidak berkenan, baik terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap siapapun Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Perkataan sia-sia yang keluar Tuhan dari mulut bibir kami, biarlah semuanya itu dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perkataan Kristus yang ada dalam kehidupan kami, pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kami, hati-Mu yang terus melekat dalam hati kami ya Bapa. Tuntun kami terus dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami yang tidak peduli dengan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Jamah hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni juga kami Tuhan melalui sikap kami, kelakuan-kelakuan kami yang tidak berkenan Tuhan Yesus, yang sering mendukakan hati-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami tidak setia kepadamu ya Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau tilik hati kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi, apa yang kami jalani dalam kehidupan kami, Engkau Maha tahu ya Tuhan Yesus. Mungkin manusia tidak bisa melihatnya Tuhan, tapi Engkau mengetahuinya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuntun kami terus ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami. Barui kami terus dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Barui kami terus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami kepadamu ya Bapa. Layakan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Melani. Kita akan masuk dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Natsnya terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita angkat memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, dan doa pengucapan syukur dibawakan oleh ada Ibu Grace. Sorry. Ya, silakan Yus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri, habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Persilakan Ibu Grace. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, tak putus-putusnya kami menyampaikan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur juga Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk tubuh yang sehat Engkau karuniakan pada kami sehingga kami boleh berkumpul anak-anak-Mu di sini. Kami mau menaikkan doa-doa kami Bapa pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah terlambat. Puji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena dalam kondisi pandemi corona ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Bapa untuk dapat berkumpul bersama anak-anak-Mu dalam virtual ini Bapa. Kami boleh berdoa bersama-sama, kami boleh sharing bersama-sama, kami boleh mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan pada kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, hanya kepadamu hormat dan sembah yang patut kami naikkan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Grace. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk perkenanan-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus menaruh Roh-Mu di dalam hati kami, agar kami diberi hikmat pengertian untuk kami lebih mengenal Engkau Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, malam ini hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Mari Tuhan urapi mulut bibir hamba yang tidak ada apa-apanya. Hamba bersyukur Tuhan mau pakai hamba menjadi alat-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami malam hari ini, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan sama seperti hari Minggu kemarin yang sudah kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Iren, yang sudah kita dengar dengan jelas bagaimana firman Tuhan kemarin. Namun tetap malam hari ini kita akan diingatkan kembali dengan judul memelihara dan menyelamatkan, yang terambil dari kasih dan keadilan Allah, yaitu memelihara dan menyelamatkan, yang terambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kelemahan menjadi kain bedungnya.
Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombang yang congkak akan dihentikan. Demikian pembacaan firman bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin firman ini telah kita dengar dengan luar biasa. Ibu Pendeta membawakan firman ini dan kita terberkati dengan firman yang sudah kita dengar. Namun malam hari ini kita akan mengulas kembali dari bagaimana perjalanan hidup Ayub. Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu dimungkinkan bisa terjadi dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan manusia. All things is possible. Terkadang kita bersedih, namun terkadang kita bersukacita. Dalam kehidupan manusia, banyak hal yang tidak terjangkau oleh akal. Ada banyak perkara kehidupan yang tidak terjawab ketika manusia mengalami pergumulan atau penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagian orang dapat menerima sebagai ujian imannya kepada Tuhan. Bahkan menerima, bahkan ini adalah pertumbuhan atau menguji iman kita. Tetapi ada juga orang bahkan kehilangan iman percayanya dan kehilangan pengharapan. Bahkan kehadiran Allah diganti dengan keraguan-raguan, kebimbangan akan kuasa Allah. Bahkan ada juga orang yang membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Ayub pun demikian. Dia mempertanyakan kehidupan yang dialaminya, yang dialami oleh Ayub. Bagaimana tidak? Dalam Kejadian 1 kita lihat bahwa Ayub adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita tahu bahwa harta yang begitu melimpah yang dipunyai oleh Ayub, bahkan banyak hal yang dia punya, dan begitu sebentar saja itu semua lenyap. Bahkan penyakit yang merongrong tubuhnya, semua anak-anaknya meninggal, dan istrinya beserta teman-temannya ikut menjatuhkan semangat hidup daripada Ayub. Karena itu Ayub memanggil, bahkan setiap pagi Ayub itu luar biasa, dia memanggil anak-anaknya untuk berdoa dan dia mempersembahkan korban bakaran. Kalau takutnya anak-anaknya itu berbuat dosa. Itu luar biasa bagaimana Ayub sungguh menghormati dan sungguh takut dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Tetapi teman-temannya pun mengatakan apa yang dialami oleh Ayub itu menjadi tuduhan bagi Ayub, bahwa semua apa yang terjadi itu semua karena dosanya yang besar. Dan kemudian Ayub merenungkan akan perbuatan-perbuatan dan tingkah lakunya. Dan Ayub berpikir bahwa dia adalah merasa benar. Bahkan Allah sendiri sudah mengatakan tentang dirinya, yang mengatakan dalam Ayub 1 ayat 8, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga pernah mengalami seperti Ayub, yang mempertanyakan apa yang kita alami, apa yang terjadi ketika kita ada dalam kesesakan. Kita juga mempertanyakan seperti Ayub. Mengapa hal seperti ini terjadi atas diriku? Mengapa Tuhan yang saya alami kok bertubi-tubi? Itu pasti dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam bersama keluarga kita, ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang kadang tidak terputus-putus atau kesesakan atau persoalan yang tidak habis-habis, kita juga melakukan pertanyaan seperti itu. Namun firman Tuhan menyatakan kepada kita, kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan apapun kepada Tuhan, dan tidak ada kewajiban Allah untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi artinya
kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan apapun kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi yang luar biasa, yaitu keselamatan. Bahkan Dia Allah memberikan anak yang tunggal untuk kita, supaya kita orang yang percaya tidak binasa, bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu bagi kita sebetulnya itu sudah cukup bagi kita, tidak perlu kita bertanya. Karena itu Tuhan tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan apapun. Karena itu kita tidak mempunyai hak untuk mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dan tidak ada kewajiban Allah menjawab pertanyaan kita. Karena itu dalam Roma 11 ayat 34 juga dikatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang menjadi penasehatnya? Tidak ada yang tahu. Nobody knows. Satu orang pun tidak tahu apa yang menjadi pikiran Tuhan. Dan kita semua tercipta atas rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mengenal Tuhan, bagaimana kasih dan kuasa-Nya, tentu kita tidak bertanya lagi tentang apa yang terjadi dalam hidup. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini benar sekali. Ketika kita merenungkan firman ini, pasti ada jawaban yang kita dapat. Bahwa ketika kita ada dalam kesesakan, benar Tuhan itu memberi cobaan bagi kita, tetapi cobaan itu dapat kita lalui ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepadanya, kita menyerukan semua apa yang menjadi pergumulan kita, dan kita diberi kekuatan, diberi hati yang bisa menerima. Itu yang kita alami. Dan kalau saya sendiri, pengalaman-pengalaman hidup saya dalam menjalani kehidupan ini bersama keluarga, itu nyata banget. Jadi ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita dalam keluarga, kita mau memuji, menyembah Dia, menyerahkan semuanya, Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih jalan. Walaupun mungkin ketika kita mengalami itu sakit, sesak, sampai kita tidak bisa kadang-kadang berkata-kata. Tetapi Tuhan memberi jalan bagi kita, memberi jalan keluar, karena Tuhan bilang melalui firman ini, pencobaan yang kita alami itu ternyata biasa-biasa saja, dan Dia tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu Allah adalah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melalui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini luar biasa firman-Nya, dan ini yang bisa, kalau saya pribadi, ini benar-benar saya alami. Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu yang dapat terjadi di hidup kita ini, kita tidak tahu 5 menit ke depan atau 1 jam ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengizinkan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita mau setia? Apakah kita mau berseru kepadanya ketika kita dalam kesesakan, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam pergumulan. Tuhan mau lihat apakah iman kita masih tetap setia kepadanya. Karena itu Tuhan bisa mengizinkan semua pergumulan itu, namun tidak lebih dari kekuatan kita. Dan Tuhan memberi jalan keluarnya agar kita sanggup menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah Ayub dan segala penderitaannya tidak membuat Ayub mengutuki Tuhan, bahkan meninggalkannya. Ayub tetap setia dalam penderitaannya. Walaupun muncul pertanyaan dalam dirinya seperti pasal 38 ini yang kita sudah baca. Menjadi jawaban atas pertanyaan yang menyatakan bahwa Ayub tidak memiliki hak untuk bertanya. Dan jawaban Allah kepada Ayub bahwa Allah menyatakan pemeliharaannya, kehadirannya, dan kemurahannya, dan kasih Allah bagi Ayub luar biasa. Allah juga memberi jawaban bagi kita umatnya, bahwa Allah menjumpai setiap orang yang dengan sungguh berseru dalam keterpurukan, dalam pergumulan, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi kita melalui firman-Nya.
Yang penting kita baca firman, kita doa, kita naikkan pujian, maka hati kita akan kuat dan nanti akan ada jawaban yang Tuhan beri bagi kita. Karena itu Allah akan menyatakan karya keselamatannya di tengah-tengah penderitaan kita. Dan Allah menyatakan karya keselamatannya sebagai Bapa yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini, termasuk kita sebagai manusia. Karena itu sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita harus ada, ketika kita ada dalam kesulitan, di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, Allah selalu menghampiri kita, menghampiri umatnya, dan memberi jawaban yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu, baik duka ataupun sukacita, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita teguh, jangan goyah. Karena firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Karena itu sebagai umat kita, sebagai orang yang percaya, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam kesusahan, ketika kita mengalami seperti apa yang Ayub alami, mari kita berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan dan menyampaikan segala kerinduan hati kita, karena kita tahu kita ada dalam rencana Tuhan dan kita tetap mencari kehendaknya, mencari perkenanan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga sehingga kita dimampukan untuk melewati gelombang-gelombang kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami, Bapa, untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami malam hari ini. Kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, teladan yang diberikan Ayub bagi kami, umat-Mu yang ada di dalam zaman anugerah ini. Biarlah kami meneladani apa yang sudah terjadi bagi hamba-Mu Ayub, Tuhan. Benar Tuhan Yesus, ketika kami ada dalam pergumulan kami, dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada yang sempurna. Banyak hal yang terjadi. Bahkan 5 menit ke depan pun kami tidak tahu. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mendekap kami, Allah yang selalu membalut kami, Allah yang selalu menyembuhkan segala luka-luka kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa seperti Engkau. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami ada dalam kesesakan, ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam segala-galanya Tuhan, tapi kami bersyukur karena punya Allah. Di mana kami Tuhan, ketika kami tidak dapat menyatakan kesesakan kami kepadamu, roh yang ada dalam diri kami menyampaikan itu kepada Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami lebih memahami lagi firman ini. Dan firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan kenan di dalam kehidupan kami bersama keluarga. Terima kasih Bapa, kami kurang sempurna Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba jika ada hal-hal yang tidak berkenan ketika menyampaikan firman ini, ampuni saya. Tuhan, terima kasih, kami serahkan ibadah kami, doa-doa kami sebentar ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa permohonan. Doa permohonan akan di ini sama Yusti ya. Mungkin kurang satu Yus, saya tidak masukkan berdoa untuk Komisi PI ya. Kurang satu, tolong ditambah nanti. Berdoa untuk Komisi PI, untuk di MUAN, untuk BNN, dan di Blora. Di Blora khususnya itu COVID luar biasa di sana. Sampai zona kayak seperti zona hitam. Nah itu kita doakan nanti Komisi PI yang akan berdoa untuk itu.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa. Berdoa untuk gereja kita GKO Bintaro Jaya, Gembala Sidang, Majelis dan keluarga, bersyukur dalam periode 2016-2021 ini yang akan berakhir dapat kita laksanakan. Bersyukur juga buat semua komisi dapat melayani dan melakukan program-programnya di tahun 2016 sampai 2021 ini. Kami mohon kesediaan Pak Risman untuk berdoa untuk ini. Yang kedua, berdoa untuk persiapan jemaat dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ibu Lucy ada enggak ya? Ada Bu Flo hadir. Iya, Ibu Lucy tolong ya Bu. Perjamuan. Iya. Kemudian yang ketiga, bersyukur untuk anak-anak yang sudah naik kelas, lulus, bahkan yang masuk ke universitas. Kami mohon kesediaan Bu Yusti ya. Kemudian yang keempat, berdoa untuk jemaat yang sakit. Ibu Susi ada enggak ya Bu? Kak Yusti, Ibu Yusti, Bu Susi adakah? Nggak ada, Tang. Nggak ada Bu Flo. Nggak ada ya. Bu Ican deh, boleh Bu Ican? Boleh, tapi saya tidak ada nama-namanya Bu Flora. Mungkin yang spesifik aja, yang Opung Alida kemarin ya jatuh. Pak Edu, Bapak Bisi. Ya, Om Alisa, Pak Edo. Pak Peter, Bunda Juntak. Ya. Ada beberapa aja yang disebut, yang diingat ya, Bu Ican. Kemudian yang kelima, berdoa buat Majelis Pekerja Sinode GKO. Mohon kesediaan Pak Ben ya, Pak Ben. Yang keenam, berdoa buat para medis dan pemerintah. Ini siapa ya? Siapa lagi ya? Siapa lagi Ibu Yus? Untuk para medis dan pemerintah siapa ya? Mami Cucu belum kebagian. Itu nanti Bu Cucu di PI aja. Tante Ivon belum. Oh iya Bu Ivon sayang. Bu Ivon ya. Iya, ya pemerintah ya. Iya, para medis dan pemerintah. Oke, yang ketujuh, berdoa untuk Komisi PI, untuk di Muan, BNN, di Blora. Kami mohon kesediaan Ibu Cucu. Siap, Bu Flora. Kemudian yang ke-8, doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Irene. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa yang pertama, berdoa untuk gereja kita yang dibawakan oleh Pak Risman. Silakan Pak Risman. Sekolah minggu. Ibu-ibu dan Bapak, kebetulan Bapaknya hanya berdua, Pak Ben. Mari kita berdoa. Yang pertama, berdoa untuk Gembala Sidang, Majelis Diaken, guru-guru sekolah minggu, bersyukur dapat melayani dalam periode 2016 sampai 2021 yang akan berakhir di bulan Juli tahun ini. Mari ibu-ibu dan bapak kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menolong, menuntun, menyertai kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu
anugerah dan karunia-Mu kepada kami masing-masing di sepanjang pagi hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, akan teramat baik. Kau memberikan kami waktu dan kesempatan kami dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam DSS pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini, kami mau menaikkan permohonan doa kami ya Tuhan. Engkau mengetahui kami para pelayan-Mu, mulai dari Ibu Pendeta, kami para penatua, para diaken, para pengurus komisi, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di GKU Bintaro ini. Iring-iringan pelayanan kami Tuhan, yang Tuhan percayakan melalui Ibu Gembala sidang kami, yang terus kami merasakan taburan firman-Mu melalui Ibu Gembala kami. Biarlah kami senantiasa terus diperlengkapi, mulai dari firman-Mu, diperlengkapi juga melalui pengetahuan dan keterampilan. Diperlengkapi juga ya Tuhan, melalui relasi kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami, agar hidup kami mencerminkan karakter Kristus. Dan apapun yang kami lakukan, ajari kami senantiasa Tuhan, sehingga setiap ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren. Tuhan telah mempercayakan beliau selama 2 periode ini, yang akan berakhir pada tahun depan. Tuhan memberikan hikmat kepadanya, tambah-tambahkan hikmat kepadanya ya Tuhan. Tambah-tambahkan kasih-Mu kepada dia, sehingga dia dalam menggembalakan umat yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala kami. Kami boleh menerimanya, kami semakin mengerti akan kebenaran firman. Berikan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima buat Ibu Pendeta Iren. Juga keluarganya ya Tuhan, ada Pak Regi, ada putrinya Rensia, ada juga orang tua mereka ya Bapak yang berada di Ambon ataupun di Maluku. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan juga memberkati keluarga besar mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat kami para penatua, para diaken, para pengurus komisi, dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan telah mempercayakan kepada kami jabatan ini, pekerjaan ini. Semuanya yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Kami menyadari ya Tuhan, program pelayanan kami
di sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk periodisasi akan berakhir di bulan Juli ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa tidak semua program dapat kami laksanakan. Tidak semua program yang kami lakukan, kami kerjakan, itu berjalan dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan melihat kesungguhan hati kami, kesetiaan kami di dalam melayani. Bukan dari jumlah maupun banyaknya pelayanan yang kami kerjakan. Tapi kami makin menyadari pelayanan kami dari hari ke hari, Tuhan mampukan kami, sehingga pelayanan kami semakin baik. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kami Bapak di dalam akhir-akhir pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami para penatua beserta keluarga. Tuhan juga memberkati kami para diaken beserta keluarga. Tuhan juga memberkati kami para pengurus komisi beserta keluarga. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang dengan setia menuntun anak cucu kami di dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan fisik dan kesehatan yang prima pada kami semua. Biarlah kami terus dipakai Tuhan, iring-iringan pelayanan kami, kesehatian kami, kebersamaan kami. Memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif bagi jemaat yang ada di Bintaro ini. Sehingga pertumbuhan di dalam pengenalan akan Kristus Yesus dengan baik dan benar semakin meningkat di bawah bimbingan dan gembalaan dari Ibu Pendeta Iren. Terima kasih Bapak yang baik, apabila di sepanjang pelayanan kami Tuhan, ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan, baik melalui sikap hati kami, ucapan, pikiran, dan tindak tanduk kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Biar Tuhan terus memperlengkapi kami, sehingga kami semakin baik, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu hati untuk kita berdoa untuk persiapan perjamuan kudus setengah tahun pada hari Minggu nanti tanggal 27 Juni. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia terus menyertai akan kehidupan kami hari lepas hari, saat lepas saat hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sejak pagi hari tadi, siang hingga malam hari ini. Dalam semua aktivitas kami ya Bapa, Engkau sudah sertai. Dan kembali pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah persekutuan kami anak-anak-Mu, Komisi PI Tuhan di dalam ibadah, biarlah Engkau juga kami percaya hadir bersama dengan kami. Dan Engkau sudah menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan firman-Mu itu boleh menolong kami semua Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari, saat lepas saat, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami.
bahkan di tengah-tengah pekerjaan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan, kasih, dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh berada di dalam tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, pimpinan serta pertolongan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, dalam masa pandemi ini kami percaya ketika kami terus berserah berharap hanya kepadamu ya Tuhan, dimanapun kami berada, setiap langkah kehidupan kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan Engkau memimpin kami masing-masing ya Tuhan, pribadi bahkan keluarga, dalam semua aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada malam hari ini seberapa kami yang hadir, untuk kami boleh berdoa, menaikkan doa-doa dan permohonan kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya dari kejauhan-Mu di surga sana, sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Dan tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menjamah setiap kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi untuk kami tetap terus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan, kami sehati dan sepakat untuk berdoa, di mana pada hari Minggu yang akan datang di tanggal 27 Juni, kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus Tuhan tengah tahun ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami semua tahu arti pengorbananmu di atas kayu salib, di mana tubuhmu yang telah diremukkan itu ya Tuhan, sudah mengganti, menebus kami semua dari semua dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah bawa semua di atas kayu salib, penyakit-penyakit kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih banyak kepadamu ya Bapa. Kalau sekiranya Tuhan berkenan bagi kami semua untuk ikut hadir dan ambil bagian para jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya, untuk boleh ikut ambil bagian di tengah-tengah sakramen perjamuan kudus tengah tahun ya Bapa pada hari Minggu nanti. Tuhan, sebelumnya itu kami mohon ampun semua dosa dan kesalahan kami. Mari Bapa Engkau kuduskan kami semua ya Tuhan, agar kami boleh ikut ambil bagian, kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, karena semua dosa dan kesalahan kami Engkau sudah bawa di atas kayu salib. Kami boleh mengerti arti pengorbanan-Mu. Oleh karena itu kami tidak melihat roti dan anggur itu, tapi kami percaya Tuhan, melalui roti dan anggur itu yang Engkau sudah kuduskan bagi kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami juga boleh hadir dan ikut ambil bagian bersama-sama di tengah dalam perjamuan kudus Tuhan nanti. Bapa yang penuh kasih, persiapkan kami semua para jemaat-Mu, terlebih lagi para pelayan-pelayan yang ikut ambil bagian, khususnya Ibu Gembala Sidang, Ibu Iren, yang akan memimpin ibadah pada hari Minggu, para petugas-petugas pelayan-Mu yang Tuhan sudah percayakan. Mari Bapa juga jemaat-Mu yang boleh ikut ambil bagian, Engkau kuduskan kami semua ya Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami boleh ada di tengah-tengah gereja-Mu untuk ikut ambil bagian di tengah sakramen perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jaga akan kesehatan kami ya Tuhan, karena kami tidak tahu hari-hari ini apa yang akan terjadi, tapi kami percaya bersama dengan Engkau. Engkau terus melindungi kami dan menjauhkan kami dari setiap penyakit, sakit penyakit, virus apapun yang ada di sekeliling kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa. Roh yang ada pada tubuh kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini yang hanya mengacau balaukan Tuhan. Akan setiap pikiran-pikiran kami dan penyakit-penyakit yang ada di sekeliling kami. Pikiran-pikiran kami yang sia-sia ya Bapa. Biarlah kami senantiasa terus pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kepada Allah kami yang luar biasa. Allah penyelamat hidup kami. Allah Tritunggal. Penguasa tunggal di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di surga, segala puji, syukur, kemuliaan ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap keluarga, lepas keluarga untuk ikut ambil bagian. Engkau pelihara mereka, Engkau jauhkan dari segala halangan-halangan Bapa, sehingga mereka tidak ada alasan apapun untuk mereka boleh hadir, ataupun di dalam ibadah minggu, di gereja, ataupun di rumah masing-masing, untuk live streaming di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kami di malam hari ini, kami datang berdoa untuk anak-anak kami yang kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan keberhasilan bagi mereka. Mereka sudah dengar hasil yang SMA untuk masuk ke universitas, yang SMP masuk ke SMA, dan SD masuk ke SMP. Kami berdoa Tuhan, biarlah syukur yang mereka sudah bawa ke hadapan-Mu Tuhan terima, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada mereka, supaya jenjang yang sudah mereka masuki di level yang baru ini Tuhan, dengan hikmat dan kepandaian dari Tuhan, mereka mampu menyelesaikan studi mereka. Mereka berhasil menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk biaya sekolah mereka. Tuhan, Engkau siapkan, Engkau cukupkan bagi orang tua mereka masing-masing. Sehingga anak-anak kami ini, khususnya anak-anak jemaat GKU Bintaro Jaya, mereka bisa meneruskan studi mereka, dan semua kebutuhan mereka Tuhan pasti sudah cukupkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, anak-anak yang juga sudah masuk naik ke kelas berikutnya Tuhan. Tuhan dari SD, SMP, SMA, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar mereka juga semakin giat dalam belajar, tekun, sehingga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kehadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini, di mana kami akan kembali menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Kami pada saat ini Tuhan mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami, Bapak Edward Ewa KBC, Ibu Alida Simanjuntak, Priska Suatan, Ibu Albertina Penturi, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Hana Eskatobing, Ibu Eriana, Ibu Mary Tanujaya, Ibu Nurliana Sinaga, dan Ibu Sinaga Buri Simbolon, Om Alisa Rajalado, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Adik Jonas Simamora, Diaken Linda Simatau. Semua mereka ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka dalam mengalami kelemahan tubuh maupun Tuhan yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu Tuhan. Yang mereka yang begitu sakit, yang kami tidak bisa melihat mereka, tapi Tuhan melawat mereka, melihat keberadaan mereka Tuhan. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang menjamah mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah senantiasa mereka berpengharapan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang mereka pakai dan mereka makan di dalam pengobatan mereka, Tuhan berkati ya Bapa. Dan boleh Tuhan, kami mohon juga segala biaya-biaya yang mereka butuhkan dalam pengobatan mereka Tuhan cukupkan. Nanti mereka berpengharapan hanya kepadamu saja ya Bapa. Jangan penyakit mereka Tuhan mereka menjadi lemah dalam imannya, tapi biarlah dalam penyakit mereka ini untuk menguatkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga keluarga mereka yang senantiasa mengurus dan menyertai mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga pelihara kesehatan mereka ya Bapa.
Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Haleluya, terpuji Engkau. Amin. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Malam ini kami ingin berdoa buat Majelis Sinode Gereja Kristen Oikumene. Mereka Tuhan yang membuat polisi, membuat kebijakan-kebijakan untuk dijalankan, termasuk kegiatan PI, kesaksian, dan pelayanan. Berikan kekuatan iman, akal budi, dan kerendahan hati bagi mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka rencanakan Tuhan ini dapat berjalan dengan baik. Pimpin kami, pimpin mereka semua Tuhan, jaga dan pelihara semua rancangan yang tadi dijalankan, terutama yang baru saja di launch tentang perenungan firman Tuhan setiap hari dengan berdasarkan konsep 4M. Inilah kemajuan Tuhan bagi kami dengan dapat mengerti secara sederhana. Kuatkan mereka terus sehingga perjalanan ini dapat berjalan terus Tuhan dengan baik. Kami berdoa buat majelis sinode ini Tuhan untuk mengatur bagaimana pelayanan pada jemaat-jemaat terpencil yang jauh dengan pendeta yang hidupnya sederhana, dengan jemaat yang berkekurangan, jemaat yang kecil, dengan segala macam problem Tuhan. Tuhan kuatkan mereka supaya dapat mengaturnya secara baik. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami ingin berdoa dan kami ingin minta supaya sinode kami, para anggota sinode majelis kami lakukan. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan akan menambahkan itu kepada mereka. Pimpin kuatkan mereka juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus, puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, tak putus-putusnya kami Tuhan memanggil Engkau. Kami mau bawa doa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, Engkau yang maha tahu di mana pandemi Tuhan saat ini Tuhan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajaran yang ada, para menteri yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Jadikanlah mereka Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kasih, pemimpin-pemimpin yang dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang begitu mulia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan selalu kekuatan dan kesehatan, sehingga semua Tuhan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai pemimpin negara Indonesia ini Tuhan, Engkau berkati, sehingga Indonesia Tuhan boleh dilawat oleh kasih Tuhan. Berikan belas kasihan untuk Indonesia ya Bapa. Terlalu banyak Tuhan hal-hal yang terjadi Tuhan yang di luar Tuhan kemampuan Tuhan para pemerintah. Tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu ada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tolong ya Bapa, sehingga Indonesia Tuhan dilawat oleh Allah dengan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Lawat Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kasih sayang Tuhan selalu ada, dan biarlah Tuhan belas kasih Tuhan tercurah untuk bangsa Indonesia, sehingga ada pertobatan masal terjadi Tuhan. Tuhan terima kasih, ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan yang mungkin Tuhan tanpa mereka sadari Tuhan. Ada orang-orang yang tidak menyenangkan Tuhan, yang selalu mau Tuhan menghancurkan NKRI. Kami percaya Tuhan, Engkau yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Untuk itu biarlah Tuhan pemerintah kami Tuhan, dapat Tuhan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang penuh kasih, dan Indonesia ada dalam damai sejahtera Allah. Tuhan terima kasih banyak, kami juga mau berdoa Tuhan
untuk semua Tuhan yang sedang berjuang untuk menghentikan pandemi saat ini. Tuhan yang empunya kuasa. Kalau saat ini Tuhan terjadi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk melihat bahwa manusia butuh Tuhan saat ini. Belas kasih Tuhan turun atas kami semua ya Bapa. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk menghadapi semua ini. Segala Tuhan usaha pemerintah dalam melakukan vaksinasi Tuhan untuk seluruh Tuhan rakyat Indonesia, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Presiden Joko Widodo Tuhan, di mana Tuhan berkat Tuhan berikan bagi beliau, Tuhan tambahkan dia 1 tahun dan dia boleh mencapai Tuhan usia 60 tahun. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi beliau, biarlah Tuhan senantiasa menyertai Presiden bersama dengan keluarga, dan biarlah Tuhan semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, di mana mereka Tuhan ada di garda terdepan. Baik itu dokter, ahli medis, semua relawan, juru rawat, suster, ABRI, bahkan kepolisian Tuhan, semua Tuhan Engkau percayakan untuk menjadi bagian di dalam pelayanan. Biarlah mereka Tuhan boleh melayani Tuhan umat-Mu. Biarlah mereka Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Mereka Tuhan diberikan kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang begitu mulia yang Kau percayakan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan kasih sayang-Mu Bapa. Kekuatan ekstra Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan kasih, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kekuatan yang dari Tuhan berikan, kami sangat percaya Bapa 24 jam, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, bahkan kami semua. Ya Allah yang maha baik, di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang sedang terpapar Tuhan dengan pandemi COVID-19 Tuhan saat ini, di mana menurut Tuhan berita-berita yang kami dengar, baik itu melalui media sosial atau apapun itu, semua Tuhan mengumandangkan bahwa rumah sakit sudah penuh. Tapi kami percaya kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan, Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Hidup mati manusia ada dalam tangan Tuhan. Untuk itu kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Indonesia ada dalam lawatan Allah. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai Indonesia Tuhan. Dan biarlah rakyat Indonesia penuh dengan kasih untuk saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain tanpa melihat suku dan agama. Bapa, terima kasih. Mohon dengan sungguh-sungguh Bapa, belas kasih Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami Tuhan mengucap syukur karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Masih banyak Tuhan umat yang berdoa, memohon pengampunan dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur, kami bangga kami punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiga yang esa, kami naikkan doa ini kepadamu. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami melanjutkan rangkaian doa syafaat. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal ketiga yang esa, penguasa hidup kami, yang mengizinkan segala ketetapan terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu dan umat di muka bumi. Selalu yang terbaik Tuhan berikan, sekalipun kami terbatas, khususnya di dalam rangka pelayanan Komisi Penginjilan, kami tidak bisa melaksanakan langsung ke tempat-tempat tersebut, baik itu di Muan, BNN maupun Karangjong, karena situasi saat ini. Tetapi kami mengucap syukur karena melalui pelayanan, melalui media Tuhan, kami boleh selalu kontak dengan mereka dan mengetahui perkembangan mereka. Tuhan Yesus yang maha baik, kami ucapkan syukur untuk Muan, kami ucapkan syukur untuk jemaat di Gereja Muan Tuhan, pos pelayanan yang ada di Sanggau, dan juga Tuhan kepada mentor Ibu Damaris yang membimbing Saudara Vikaris Opi, sehingga
dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan semakin diberikan pengarahan pembinaan bagi jemaat di tengah situasi COVID ini, agar mereka hanya berharap penuh kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur sekalipun kami tidak berhubungan secara langsung dengan mereka Tuhan, atau melihat situasi perkembangan yang ada di jemaat Tuhan. Tapi melalui laporan-laporan yang intens Tuhan disampaikan bahwa pembangunan gereja boleh hampir selesai Bapak. Kami ucapkan syukur untuk upaya di periode yang lalu Tuhan, di mana ya Bapak, komisi penginjilan boleh diizinkan untuk hadir di jemaat Tuhan, melayani di sana dan menjadi alat daripada jemaat GKO Bintaro Jaya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Kudus dan Suci, kami serahkan Saudara Vikaris Opi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sumber harap dan pertolongan memampukan anak muda ini menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh jemaat, yang rindu bertumbuh, yang rindu belajar firman, yang rindu mereka mau Tuhan mengerti akan kehidupan, pengenalan akan Engkau lebih dalam. Pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Berkati Tuhan langkah-langkahnya, sikapnya Tuhan, perkataan yang disampaikan, himbauan-himbauan untuk bekerja sama di tengah-tengah jemaat Tuhan, dari mulai yang paling tua sampai kepada anak-anak. Pakai Saudara Opi untuk menggalang satu pembinaan di tengah keluarga yang selama ini Tuhan, mereka yang jauh dalam pengenalan, tetapi melalui GKO Bintaro Jaya, mereka Tuhan bisa mengenal akan kebenaran itu di dalam nama Yesus. Tangan kepanjangan Tuhan Saudara Opi terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan menjadi alat yang efektif bagi jemaat Tuhan, bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan secara jiwa. Mental dan moral mereka dipulihkan dan diubahkan Tuhan. Pengenalan akan Engkau menjadi bagian yang sangat melengkapi batin mereka. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak tunduk dan gentar lagi kepada segala penguasa di dunia ini. Tapi hanya tunduk dan gentar kepada Allah di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Ibu Damaris yang membantu mementori Saudara Opi. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, pimpinan, keluar masuk hidup, kerjasama antara Boyok dengan Muan tetap diberkati, sehaluan, sejalan, saling membantu dan menopang sehingga semua pelayanan di Muan boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya Allah yang baik, hindarkan juga dari mereka situasi yang pada saat ini disanggul juga Tuhan, makin bertambah situasi COVID-nya, Tuhan tolong. Mereka yang ada di pedalaman pun, mereka disiplin untuk tetap melakukan dan menggunakan pelindung di dalam kehidupan mereka. Ya Allah yang baik, terima kasih. Dalam waktu dekat ini kami Komisi PI akan memberikan santunan melalui pakaian-pakaian layak pakai. Tuhan tolong agar segala sesuatu dimudahkan dan kami boleh melakukannya di penghujung pelayanan kami ini Tuhan, untuk memberikan bantuan bagi mereka yang papa, bagi mereka yang tidak memiliki Tuhan, bahkan kekurangan di saat-saat COVID ini. Tuhan tolong melalui Komisi PI ada uluran berkat daripada GKO Bintaro Jaya untuk menyampaikan apa yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan melalui berkat dari orang-orang yang ada di GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga Tuhan untuk BNN. Puji dan syukur Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur karena ada keikhlasan dari para pembina yang menjadi rekan sekerja kami Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Edi, Pak Hengki Tuhan, beserta seluruh anggota. Mereka saat ini sungguh-sungguh mereka tinggal diam di karantina BNN. Sudah berkali-kali mereka ada di sana dan pulang hanya beberapa saat ke rumah tinggal masing-masing. Tapi mereka bermukim saat ini Tuhan di asrama BNN untuk memantau, untuk membina, untuk membimbing anak-anak yang begitu rindu mendapat sapaan dari para pelayan gereja-gereja yang ada dari luar yang bekerja sama dengan BNN. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau para residen merindukan Tuhan, bahwa mereka menginginkan dan rindu untuk mendengar kebenaran Tuhan melalui persekutuan dari gereja-gereja yang melayani, termasuk GKO Bintaro Jaya. Ya Allah, belas kasih-Mu begitu besar untuk kami. Tidak pernah Tuhan ketika malapetaka ini datang, tidak selamanya kami akan terpuruk dan ada di situasi ini.
Ada waktunya Tuhan. Ketika kesulitan itu Bapak terjadi dan diizinkan, ada waktunya kami pun akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan, kebebasan, kemerdekaan, dan Tuhan boleh wujudkan ini bagi saudara-saudara, para residen, para pembina yang ada di BNN, sehingga mereka boleh Tuhan kembali menjalankan apa yang menjadi harapan dalam tugas-tugas pelayanan mereka ke depan, dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi para residen yang saat ini Tuhan, mereka begitu gersang, mereka begitu merindukan satu pelayanan ya Bapa. Tuhan Yesus yang Maha Baik berkati dan beri kesehatan kepada seluruh pembina-pembina yang dipimpin oleh Pak Hengki dan juga diwakili oleh Pak Edi, agar mereka semua memiliki kesabaran, keikhlasan, ketekunan di dalam melayani di tengah-tengah residen BNN. Kami juga mengucap syukur karena beberapa asrama pusdiklat dipakai untuk penampungan COVID yang ada di BNN. Tuhan urapi para pengerja yang ada dari tim kesehatan untuk bekerja sama dan menempatkan tempat ini menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Proses pemulihan akan terjadi dan penggenapannya Tuhan yang tetapkan seturut waktu dan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Hamba juga mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Bapak untuk penginjilan di Karangjong Blora, di mana Tuhan situasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kami mengalami keprihatinan Bapak karena lonjakan COVID-19 sungguh luar biasa. Dan khususnya lagi di Karangjong Tuhan, sudah zona hitam, bukan merah lagi Tuhan. Di sana sungguh-sungguh Tuhan, karena ketidakdisiplinan dari umat manusia, karena ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban mereka untuk mempercayai bahwa ini semua diizinkan Tuhan. Sekalipun bukan berasal dari Allah, diizinkan untuk menginsafkan kami ya Bapak. Pakai Bapak Rubianto beserta seluruh majelis, sekalipun di lingkungan mereka itu ada tempat-tempat yang tidak seiman, pakai dan mampukan mereka dengan penuh kebangkitan dan keberanian untuk memberikan motivasi bahwa di tengah situasi ini mereka belajar menyimak, bahwa mereka bukan lagi Tuhan berbicara dengan persungutan, tapi mereka Tuhan boleh Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pelindung yang akan diperkenalkan oleh gereja kecil yang ada di Karangjong, yang dipimpin oleh Bapak Rubianto beserta seluruh majelis. Pakai mereka menjadi alat yang efektif untuk jemaat, untuk umat yang ada di sekitar mereka di Karangjong. Ya Allah yang baik, terima kasih keprihatinan kami serahkan kepada-Mu. Betapa kami rindu Tuhan menjumpai orang-orang yang kami cintai ada di tengah penginjilan. Suasana keadaan ini Bapak tidak mengurungkan kami untuk bersyafaat, tidak membiarkan kami untuk berdiam diri. Selalu ada kegerakan. Kami yakin ketika kami punya penyerahan diri kami kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja luar biasa. Melalui sikap hati kami untuk tetap Tuhan melayani mereka, itu pun mengalir melalui tuntunan urapan kuasa Roh Kudus. Baik untuk MUAN, baik untuk BNN dan Karangjong. Bersyukur kami kepada-Mu Bapak, memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus, yang memberikan berkat luar biasa tidak berbatas untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang ada di ketiga tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dialami menyadarkan kami untuk kami tetap bertekun, melekat, berharap kepada Engkau, satu-satunya penolong kami, pengharapan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menyatukan hati kami, menaikkan pergumulan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap perkataan doa kami. Tuhan menjawab semuanya itu seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah jarak kami terus untuk hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Di tengah situasi kehidupan apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan mengakhiri doa kami Tuhan, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan bersama dari rumah kami masing-masing, biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar nanti kami akan kembali dalam kehidupan kami, biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kami. Anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati Bapak Ibu dan keluarga,
Memberkati jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bu Flor. Terima kasih Bu Flor. Terima kasih Bu Flor. Terima kasih Ibu. Selamat malam.